Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatimul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Pada asalnya khutbah Jumat itu singkat. Begitulah sunnah Nabi SAW. Dan salat Nabi SAW yang biasanya hanya membaca Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua, itu lebih panjang dari khutbah Nabi SAW. Apalagi kalau ada kebutuhan tentang itu, seperti di hari-hari ini, sejak di Mekah, Saudi Arabia, dan hampir seluruh dunia Islam telah menyampaikan melalui pihak-pihak yang berkompeten untuk menyingkatkan khutbah Jumat, agar proses sholat Jumat bisa cepat selesai. Ini sebagai sebuah ikhtiar yang tidak bertentangan dengan tawakal kita. Ikhtiar untuk mengurangi kemungkinan dampak dari penyebaran virus corona yang hari ini telah mengguncangkan dunia. Memang secara keganasan virus corona tidaklah bisa dibandingkan dengan keganasan virus-virus yang lain. Begitu juga dengan korban yang meninggal dari virus corona jauh lebih sedikit dalam rentang waktu yang sama dengan virus-virus yang lain yang sebelumnya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, Bapak dan saudara bisa lihat di medsos yang sudah mudah untuk kita ikuti. Tapi virus corona telah mengguncangkan dunia yang belum pernah terjadi di zaman-zaman yang lampau, dengan keguncangan yang luar biasa, di mana beberapa negara sudah memberlakukan lockdown, penutupan terhadap negara itu atau kota tertentu dari negara tersebut, agar orang tidak keluar yang ada di dalam dan tidak masuk dari orang-orang yang ada di luar. Ini tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu. Harus menjadi perhatian, harus menjadi pembicaraan, dan harus mengambil iktibar dan ibrah daripadanya. Bagi kita orang beriman, tentulah kita sama-sama meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun dan ranting yang jatuh, yang mungkin kita anggap peristiwa biasa, itu tidak terlepas dari kehendak Allah SWT. Dan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Bahkan andaikan ada semut yang berjalan di atas batu hitam di dalam gua di malam yang gelap gulita, itu juga diketahui oleh Allah SWT, Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan kita dan kepadanya kita akan kembali. Tapi segala yang terjadi ini ada hikmahnya di sisi Allah SWT, dan hakikatnya hanya Allah SWT yang tahu. Kejadian itu apakah merupakan ujian, apakah merupakan cobaan, merupakan hukuman, atau apapun,
Hanya Allah SWT yang Maha tahu. Tapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, harus menerima apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi, dan kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa, tentu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan virus ini, bagi Bapak dan saudara yang biasa mengikuti pengajian duhur, ini penegasan untuk kesekian kalinya. Kejadian ini hendaknya membawa kita orang beriman untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat agar tawakal kita lebih kuat kepadanya. Lebih dekat agar kita lebih bergantung kepadanya. Lebih dekat agar kita bertobat dan segera kembali kepadanya. Sebab virus corona mengingatkan kita tentang satu kepastian. Virus corona memang tingkat kematiannya sedikit, tapi bisa mengingatkan kita tentang suatu kepastian, bahwa kematian itu adalah kepastian. Dan satu kepastian lagi, kematian tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Maka jadikanlah ini sebagai isyarat. Kafa bil mauti dzikra. Begitulah asar yang sahih. Cukuplah kematian sebagai peringatan bagi kita. Mari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangan. Tapi perlu kita ingat juga bahwa sesungguhnya terhadap hal-hal seperti ini bukan berarti kita menyetop kehidupan kita. Tetap dibuka ikhtiar. Tawakal tidak kemudian menutup ikhtiar. Atau tawakal seharusnya membuat kita berikhtiar. Ikhtiar dalam menjalani kehidupan, terutama melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, sambil juga berikhtiar untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan terkena wabah tersebut. Ini seni kehidupan dalam Islam, memadukan tawakal dan ikhtiar, dan itu ciri orang beriman. Mari kita perkuat tawakal dan mari terus berikhtiar. Maka dari itu, sikap yang selalu diulang-ulang oleh para ulama dan para pemimpin kita, orang-orang berkompeten, adalah jangan panik, tapi jangan menganggap remeh, jangan lalai. Jangan panik, karena kepanikan justru bisa menjadi sasaran empuk. Bukan saja virus corona, juga hal-hal yang lain. Kepanikan membuat orang bisa linglung, bisa bingung, lalu melakukan hal-hal yang nanti justru menjadi bumerang baginya. Tapi jangan juga lalai, jangan abai, jangan menganggap remeh. Gunakan ikhtiar. Kalau tidak perlu untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Untuk aktivitas yang biasa-biasa, ya apalagi yang sia-sia, harus dihindarkan, terutama di luar rumah. Dan tentu yang maksiat harus ditinggalkan secara total. Kapanpun seharusnya, tapi dalam kondisi begini harus lebih ditinggalkan lagi. Begitu juga yang beraktivitas. Bila telah merasakan ada hal-hal yang, bila ada sesuatu yang mengkhawatirkan, segera dihindari. Menghindari kerumunan-kerumunan, kecuali yang memang wajib, seperti sholat Jumat. Kecuali sampai pada titik ahli-ahli kesehatan mengatakan tidak boleh lagi ada pertemuan termasuk sholat Jumat, para ulama bisa mengeluarkan fatwa. Tapi sebatas ini, sholat Jumat tidak bisa kita hentikan. Tapi kita persingkat, dan juga mari kita menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan
penyebaran virus itu. Misalnya seperti anjuran membawa sejadah, ya. Kalau tidak sempat bawa sejadah, tisu, sapu tangan, atau seperti sorban, atau tisu yang bisa menjadi alas waktu kita sujud. Sebab penyebaran virus corona menurut ahli-ahlinya dia pada sentuhan, bukan di udara, ya. Jadi sentuhan hidung atau mata atau mulut pada sesuatu yang telah terkena virus. Dan media yang paling gampang adalah tangan. Tangan yang paling gampang menyentuh orang, menyentuh benda-benda yang terkena virus, dan tangan ini pula yang gampang menyentuh mata, menyentuh hidung, dan menyentuh mulut. Karena itu perbanyak menjaga kebersihan tangan melalui sering cuci tangan, termasuk menggunakan hand sanitizer, atau kemudian bagaimana supaya tangan dihindarkan dari sentuhan. Dan alhamdulillah bagi kita kaum muslimin, dengan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunat lainnya, membuat kita lebih sering cuci tangan, ya, sehingga terjaga kebersihannya. Nah, ini hal yang patut untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan para pengurus masjid bisa dengan dana yang ada mungkin membeli kain, ya, yang bisa diganti setiap sholat, ya. Sehingga bagi mereka yang tidak sempat membawa alas sendiri sudah bisa lebih aman, ya, dengan kain yang pakai sujud. Inilah merupakan ujian kita. Kita jangan merasa marah dengan keadaan ini, sebab kita tidak tahu memarah pada siapa, apalagi kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa Allah SWT menjadikan apapun dalam kehidupan ini adalah ujian, sebagaimana yang saya sampaikan dalam muqaddimah khutbah tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan sekedar peringatan ini membuat kita lebih tawakal dan tetap terus berikhtiar di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan terpenting dari salat Jumat, dari khutbah Jumat adalah pesan takwa yang wajib disampaikan para khatib, ya, setiap Jumat. Mari terus tingkatkan ketakwaan. Penutup dalam khutbah kedua ini, kita tidak boleh juga lupa dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di India yang telah mengalami penyerangan, bahkan mengalami di beberapa tempat pembantaian yang sadis dari ekstremis, ya, yang ada di India, yang didukung, ya, disokong oleh pemerintah berhaluan kanan yang ada di India saat ini. Ini bukan rahasia lagi, karena video-video dengan jelas pemerintahan India saat ini mendukung para ekstremis, membantai, menyerang saudara sebangsa mereka sendiri. Bagi kita kaum muslimin, hal-hal seperti ini, kedzaliman, tidak boleh kita diamkan, karena kalau kita diam, kita dosa, dan itu bisa menyebabkan musibah, bisa menyebabkan bala yang menimpa kita. Maka minimal kita bersuara dengan lisan kita atau dengan hati kita, ya. Sebab man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan kita tidak mampu, bukan urusan kita, serahkan pada pemerintah, serahkan pada PBB, tapi bisa dengan lisan kita ngomong, paling minimal dengan hati, ingkari dengan hati kita, ya. Dan jangan ada di antara kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan sembrono, melakukan penyerangan pada orang India. Qad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, pada asalnya khutbah Jumat itu singkat. Begitulah sunnah Nabi SAW.
dan salat Nabi SAW yang biasanya hanya membaca Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua, itu lebih panjang dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada kebutuhan tentang itu, seperti di hari-hari ini, sejak di Mekah, Saudi Arabia, dan hampir seluruh dunia Islam telah menyampaikan melalui pihak-pihak yang berkompeten untuk menyingkatkan khutbah Jumat agar proses sholat Jumat bisa cepat selesai. Ini sebagai sebuah ikhtiar yang tidak bertentangan dengan tawakal kita. Ikhtiar untuk mengurangi kemungkinan dampak dari penyebaran virus corona yang hari ini telah mengguncangkan dunia. Memang secara keganasan virus corona tidaklah bisa dibandingkan dengan keganasan virus-virus yang lain. Begitu juga dengan korban yang meninggal dari virus corona jauh lebih sedikit dalam rentang waktu yang sama dengan virus-virus yang lain yang sebelumnya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, Bapak dan saudara bisa lihat di medsos yang sudah mudah untuk kita ikuti. Tapi virus corona telah mengguncangkan dunia yang belum pernah terjadi di zaman-zaman yang lampau, dengan keguncangan yang luar biasa, di mana beberapa negara sudah memberlakukan lockdown, penutupan terhadap negara itu atau kota tertentu dari negara tersebut, agar orang tidak keluar yang ada di dalam dan tidak masuk dari orang-orang yang ada di luar. Ini tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu. Harus menjadi perhatian, harus menjadi pembicaraan, dan harus mengambil iktibar dan ibrah daripadanya.